Menghadapi anak yang susah makan tidak jarang membuat orang tua merasa bingung. Selain itu, orang tua juga mungkin merasa khawatir jika hal ini terjadi secara terus-menerus berlangsung pada anaknya. Jangan sampai nafsu makan yang rendah ini menyebabkan perkembangan anak 6 sampai 9 tahun terganggu. Lalu, cara apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nafsu makan agar anak bisa terus makan dan meningkatkan nafsu makannya? Berbagai penyebab nafsu makan anak menurun. Memasuki usia sekolah, nafsu makan anak cenderung menurun. Bahkan tidak jarang anak susah makan dan hanya ingin makanan tertentu saja. Anda mungkin akan dibuat uring-uringan menghadapi si kecil yang satu ini. Namun, sebelum menerapkan cara meningkatkan nafsu makan agar ia mau makan, perlu diketahui penyebab apa sih anak ini susah untuk makan. Berikut beberapa alasan yang mungkin menjadi penyebab nafsu makan anak menurun. Yang pertama, masalah kesehatan. Salah satu alasan yang mungkin menyebabkan nafsu makan anak menurun adalah penyakit. Anak bisa saja sedang sakit sehingga tidak nafsu makan. Umumnya, penyakit yang membuat anak kehilangan nafsu makan adalah sakit tenggorokan, diare, sakit kepala, ataupun demam. Beberapa kondisi tersebut adalah masalah kesehatan yang mungkin menyebabkan anak kehilangan nafsu makan. Meski begitu, Anda sebenarnya tidak perlu merasa khawatir. Pasalnya, setelah masalah kesehatan tersebut diatasi dengan baik, nafsu makan anak Anda mungkin akan segera meningkat. Yang kedua, stres. Siapa bilang anak tidak bisa mengalami stres? Layaknya orang dewasa. Saat anak-anak stres, nafsu makan pun juga menurun. Sayangnya, jika nafsu makan hilang, anak menjadi susah makan. Hal ini bisa menghambat proses tumbuh kembangnya anak itu sendiri. Jika Anda merasa anak Anda tiba-tiba malas makan atau susah tidur di malam hari, bisa saja anak Anda mengalami stres. Ada banyak hal yang bisa menyebabkan anak stres. Di antaranya, masalah akademik di sekolah, pergaulan di sekolah, misalnya anak Anda diganggu seperti bullying, masalah dalam keluarga, contohnya seperti anggota keluarga yang meninggal atau terpukulnya mental seorang anak ini. Lalu mungkin juga sebagai orang tua, memberikan tekanan untuk mendapatkan nilai bagus di sekolah. Yang ketiga, masalah mental berikutnya yaitu depresi. Seringkali Anda sebagai orang tua salah mengartikan depresi yang dialami anak. Anda mungkin merasa mengira depresi pada anak adalah rasa sedih, padahal depresi dan rasa sedih adalah kedua hal yang sangat berbeda. Saat merasa sedih, anak mungkin akan kembali ceria setelah beberapa saat. Namun, beberapa dengan depresi yang tidak mudah dihilangkan, perasaan depresi ini tidak hanya membuat anak terlihat sedih, namun mengganggu kegiatan anak sehari-hari. Salah satunya
Anak menjadi kehilangan nafsu makan jika anak kehilangan semangat untuk makan atau melakukan aktivitas yang biasanya disukai anak. Bisa saja anak mengalami depresi. Bila Anda khawatir, segeralah periksa kondisi kesehatan ke anak. Segeralah periksakan kondisi kesehatan anak ke dokter sebelum mencari tahu cara meningkatkan nafsu makan agar anak mau makan. Sebelum Anda perlu mengobati dulu depresi si kecil agar anak ini ingin makan. Yang keempat, anoreksia nervosa. Penyebab lain menurunnya nafsu makan anak adalah gangguan makanan seperti anoreksia nervosa. Terkadang karena satu kondisi tertentu, misalnya ingin terlihat cantik, menarik, anak mengubah pola pikirnya mengenai kegiatan makanan untuk mewujudkan bentuk tubuh yang diinginkan. Anak mungkin sengaja tidak makan dalam beberapa jangka waktu yang lama. Bahkan saat makan, anak menjadi pilih-pilih dan hanya mau makan yang rendah lemak. Akan tetapi penyebab anak mengalami anoreksia tidak hanya itu saja. Anak juga mengalami masalah ini disebabkan masalah genetik, ketidakkeseimbangan hormon dalam otak, dan masalah perkembangan anak. Apabila Anda mendapati anak Anda menghindari makanan dan menghabiskan berbagai besar waktunya untuk olahraga hingga berat badan turun drastis, anak Anda mungkin mengalami anoreksia. Yang kelima, penggunaan obat-obatan. Ternyata ada beberapa jenis obat-obatan yang dapat mengurangi nafsu makan pada anak Anda. Biasanya obat-obatan ini adalah golongan obat-obatan antibiotik yang harus dikonsumsi anak yang memiliki kondisi kesehatan tertentu. Maka dari itu, perhatikan segala jenis obat-obatan yang digunakan anak dan tanyakan kepada dokter apakah penggunaannya dapat mempengaruhi nafsu makan si kecil. Jika obat yang diminum anak berpengaruhi pada nafsu makannya, Anda berarti perlu berkomunikasi dan berkonsultasi lebih lanjut kepada dokter mengenai aturan minum obat ini. Cara ini diharapkan dapat membantu meningkatkan nafsu makan anak agar tidak susah makan. Lalu ada nggak sih solusi atau cara agar meningkatkan nafsu makan anak terus meningkat? Sebagai orang tua, Anda dapat memperkirakan asupan kalori anak agar tidak kurang dari kebutuhan gizi anak. Agar tidak kurang dari kebutuhannya, setiap anak membutuhkan kalori yang berbeda-beda, tergantung dengan usia, jenis kelamin, serta kondisi kesehatannya. Jika anak mengalami susah makan secara tiba-tiba, sebagian besar orang tua pasti cemas. Namun, jangan keburu panik dulu. Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan nafsu makan anak. Berikut cara meningkatkan nafsu makan pada anak. Yang pertama, hindari terus memaksa kepada anak. Mungkin ketika anak tidak mau makan, Anda merasa tidak sabaran dan akhirnya memaksa untuk makan. Padahal mengatasi anak susah makan dengan memaksanya menghabiskan makanan tidak membuat nafsu makan anak itu bertambah. Sebaliknya, anak malah semakin menghindar
dan malas untuk makan karena dipaksa. Jadi, lakukan cara lain yang efektif untuk membuat sang anak ingin mau makan. Misalnya, dengan cara membujuk anak pakai cara yang lembut atau beberapa metode lain. Yang kedua, membuat menu makanan yang bervariasi dan tampilan yang menarik. Anak bisa saja merasa bosan, apalagi jika Anda membuat menu makanan yang sama. Sebaiknya buatkan menu makanan sehat untuk anak yang bervariasi. Misalnya, membawakan bekal sekolah yang menarik. Lagi pula, semakin bervariasi bahan makanan yang Anda gunakan, maka semakin bernutrisi pula makanan pada anak. Jangan lupa untuk selalu menyediakan sajian makanan dengan tampilan yang menarik. Misalnya, menghias makanan seperti kartun favoritnya. Cara ini bisa membantu meningkatkan nafsu makan anak agar tidak susah makan. Yang ketiga, terapkan jadwal makan yang rutin setiap harinya. Terapkan jadwal makan yang rutin pada anak sejak ia kecil. Hal ini akan menolong Anda ketika anak susah makan. Dengan begitu, ia sudah terbiasa untuk makan pada waktu yang sama dan rutin. Membuat jadwal makan yang rutin juga membuat dampak baik untuk pola makannya ketika ia beranjak dewasa. Yang keempat, sediakan si kecil cemilan yang sehat dan lezat. Takut anak Anda makan terlalu sedikit? Anda bisa mengakalinya dengan memberikan si kecil cemilan sehat dan lezat. Cemilan dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi anak selain dari menu makan utama. Agar bisa menjamin bahwa cemilan itu sehat, lebih baik Anda buat sendiri di rumah. Sebagai contoh, berikan cemilan sehat untuk anak berupa puding buah atau es yang berbahan dasar buah. Jadi Anda tahu apa yang terkandung dalam cemilan tersebut. Selain itu, kebersihan cemilan pun bisa dijaga dengan terjamin. Yang kelima, berikan porsi makan si kecil yang lebih sedikit namun sering. Jika memang anak-anak susah makan, jangan diberikan dengan porsi yang besar, alih-alih memberikan porsi makan yang besar. Sebaiknya berikan saja sedikit-sedikit tapi sering. Hal ini juga bisa diterapkan jika anak merasa cepat bosan dengan makanannya. Berikan ia porsi makan yang kecil. Kemudian 2 hingga 3 jam berikutnya beri anak makanan dengan menu yang baru. Yang keenam, jangan biarkan anak terlalu banyak minum ketika sedang makan. Biasanya anak suka terlalu banyak minum ketika makan. Hal ini dapat membuat perut anak merasa kembung dan akhirnya menurunkan nafsu makan pada si anak itu sendiri. Jadi, beritahu anak Anda agar jangan meminum terlalu banyak saat makan. Anda bisa membatasi air minum saat ia makan. Misalnya, 1 gelas saja untuk 1 kali makan. Setelah selesai makan, baru berikan anak Anda minum tambahan. Ini bisa meningkatkan nafsu makan anak Anda agar mau makan. Hindari memberikan minuman yang memiliki rasa manis karena dapat membuat semakin kembung. Yang ketujuh, ajak anak untuk menyiapkan menu makanannya. Bermain sambil memasak bersama anak
Anda bisa mengajaknya untuk menyiapkan menu sarapan atau bekal, hingga meminta anak memilih menu favoritnya. Berikan ia tugas yang mudah, misalnya menyiapkan beberapa bahan makanan atau sekedar menghias makanan. Biasanya, anak lebih akan tertarik untuk makanan jika ia ikut serta dalam menyiapkan makanan tersebut. Yang ke-8, pastikan makanan penuh dengan nutrisi. Salah satu yang harus Anda perhatikan dalam makanan yang ia konsumsi harus penuh dengan nutrisi. Ya, mineral dan vitamin anak dalam makanan juga membuat nafsu makanannya meningkat. Beberapa faktor contoh makanan yang dapat meningkatkan nafsu makan pada anak, yaitu makanan yang mengandung zinc adalah daging sapi, daging ayam, ikan, dan berbagai sayur dan berdaun hijau tua. Yang terakhir, konsultasi dengan dokter. Jika anak sulit untuk makan, tak kunjung membaik, malah cenderung menolak semua makanan yang Anda berikan, sebaiknya konsultasikan ke dokter. Pasalnya, ada beberapa kondisi kesehatan yang dapat menurunkan nafsu makan buah hati Anda. Dengan begitu, dokter akan memberikan solusi terbaik untuk permasalahan yang dialami oleh anak Anda. Ada beberapa kondisi yang sebaiknya segera dilaporkan kepada dokter saat anak sulit untuk makan. Yang pertama, sakit perut saat sedang makan, berat badan anak yang menurun drastis, merasa tidak berenergi, muntah dan nafas menjadi pendek, batuk-batuk, mengalami pembengkakan, dan ruam-ruam setelah makan. Begitu adalah solusi dan tips bagaimana meningkatkan nafsu makan kepada anak. So, teman-teman, bila ada anak Anda yang memiliki masalah pada makanan, silakan perhatikan gizi dan konsultasi kepada dokter jika itu memang diperlukan. Perhatikan juga metode-metode yang akan dilakukan agar anak ingin mau makan. Oke, cukup sekian teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasinya untuk informasi berikutnya. Untuk informasi menarik di lain waktunya. Bye-bye.